Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat datang di SDN Kembangan Utara 01. Selamat menimba ilmu. Semoga kalian mendapatkan keberkahan ilmu yang bermanfaat, mewujudkan cita-cita, berguna bagi bangsa, negara, dan agama. Perkenalkan, nama Bapak Awaluddin Hukaj. Bapak adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti kalian. Bapak bertempat tinggal di Kebantenan nomor 35 RT 01 RW 08 Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Kalian dapat menghubungi Bapak di nomor 0812 806 26296. Oh ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada yang perlu Bapak tegaskan, yaitu kita masih dalam keadaan pembelajaran jarak jauh. Oleh karena itu, tetap belajar di rumah dan selalu membantu orang tua, dan ingat sholat 5 waktu dan jangan lupa berzikir. Dan jika kalian keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker dan cuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas. Oke, kita akan mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan terlebih dahulu kita berdoa, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga mendapatkan keberkahan ilmu dari apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Ala hadhihi niyah wa ala kunyatin shalihah wa li anfusina wa li hazatina wa li ridai ta'ala fid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi al-mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyudillahi lahu wal fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, pada pembelajaran pertama kali ini kita akan mempelajari tentang kisah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kalian simak video berikut ini. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Volume 2, Masa Kecil Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ibundanya bernama Aminah binti Wahab dan ayahnya adalah Abdullah bin Abdul Muthalib. Keduanya berasal dari keluarga yang terpandang dan dihormati oleh kaum Quraisy. Nabi Muhammad berasal dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Namun sayangnya Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim karena ayahnya sudah meninggal sebelum ia dilahirkan. Sesuai dengan tradisi, setiap bayi yang lahir akan dititipkan pada wanita padang pasir untuk diasuh dan disusui. Maka, setelah 3 hari dari kelahirannya, Nabi Muhammad dititipkan kepada Suwaibah. Dan setelah itu diasuh oleh Halimah Sa'diyah. Nabi Muhammad diasuh oleh ibu susu hingga usianya 2 tahun. Ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun, ia diajak oleh ibunya berziarah ke makam sang ayah di daerah Yasrib. Sepulang dari berziarah, tiba-tiba saja ibunda Nabi jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Ibunda Nabi dikuburkan di daerah Abwa, sebelah selatan Yasrib. Setelah sang ibu meninggal, Nabi Muhammad tinggal bersama kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Ia adalah seorang pemimpin Quraisy yang sangat dihormati. Namun, Nabi Muhammad tidak tinggal lama bersama sang kakek.
Sekitar 2 tahun kemudian, sang kakek meninggal dunia. Ya. Setelah sang kakek meninggal, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Meskipun bukan keluarga kaya, Alhamdulillah. Abu Thalib mengasuh Nabi Muhammad dengan baik. Nabi pun tumbuh dengan sifat-sifat yang terpuji. Ia sangat rajin, cerdas, dan selalu dapat dipercaya. Sejak kecil, Nabi Muhammad sudah terbiasa menggembalakan domba milik sang paman. Ia juga menawarkan jasa untuk menggembalakan domba kepada Alhamdulillah. penduduk Quraisy. Karena sifat Nabi yang dapat dipercaya, banyak orang-orang yang menitipkan ternaknya. Demikianlah, Nabi sudah terbiasa bekerja sejak ia masih kecil. Ketika usia Nabi menginjak 12 tahun, ia turut serta dalam rombongan khalifah dagang. Ia dan pamannya dalam perjalanan menuju ke Syam. Ketika sampai di Busro, mereka bertemu dengan seorang pendeta Bukhairah. Pendeta itu berpesan agar Abu Thalib menjaga Muhammad baik-baik. Ia khawatir jika bangsa Yahudi mengetahui keberadaan Muhammad, mereka akan berusaha untuk mencelakakannya. Karena menurut kitab Injil Barnabas, Isa Al-Masih pernah berkata, "Akan datang sesudahku seorang rasul bernama Ahmad. Bila ia berjalan, akan selalu dilindungi awan." Dan memang, selama perjalanan itu, mereka selalu dipayungi oleh awan. Sebenarnya Abu Thalib pun heran dengan keadaan tersebut. Abu Thalib menuruti saran pendeta Bukhairah itu. Abu Thalib selalu berhati-hati dalam menjaga Nabi Muhammad. Karenanya, Nabi pun tumbuh menjadi pemuda yang istimewa. Ia berbeda dengan pemuda lainnya. Ia tidak pernah makan bangkai, minum khamar atau alkohol, berjudi, berdusta, dan perbuatan buruk lainnya. Di tengah masyarakat Quraisy, Nabi Muhammad mendapat julukan Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Ia juga tumbuh menjadi pemuda yang pandai dalam berdagang. Selesai. Alhamdulillah. Begitulah kisah dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak berharap kalian dapat mengambil pembelajaran ataupun teladan yang dapat kalian contoh dalam kehidupan kalian sehari-hari. Karena beliau diutus oleh Allah sebagai penyempurna akhlak kita. Mudah-mudahan pembelajaran tadi bisa bermanfaat bagi kalian. Bapak berharap kalian bisa memetik pembelajaran dan juga memahaminya dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oh ya, suatu saat Bapak akan mempertanyakan tentang kisah teladan dari Nabi Muhammad SAW ini dalam kegiatan penilaian harian yang tentunya masih berbentuk ujian online atau ulangan harian yang berbentuk online. Bapak harap kalian terus mempelajari, juga memahami dan mengamalkan nilai-nilai teladan yang dapat kita contoh dari kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Selamat beraktivitas dan ingat pesan Bapak untuk tetap belajar di rumah, membantu orang tua, sholat 5 waktu, berzikir, dan juga menjaga protokol selama pembelajaran di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.